Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 dari 4 remaja yang tersapu ombak di pantai Wagir Indah Cilacap masih hilang. Limbah medis ditemukan warga dibuang dan dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab di area lahan kebun desa Mambak, Jepara. Ratusan layangan hiasi langit pantai Teluk Panyu Cilacap dalam festival layang-layang kreasi. Tiga remaja hilang terseret ombak besar di pantai Wagir Indah Cilacap. Upaya pencarian terkendala tingginya ombak di Laut Selatan Jawa. Di pantai Wagir Indah, Kecamatan Kroya, Cilacap inilah 3 remaja berusia 14 tahun hilang terseret ombak. Laporan hilangnya 3 remaja warga Kecamatan Adipala ini sejak Selasa lalu. Namun hingga Rabu sore, ketiganya belum juga ditemukan. Tingginya ombak di pantai selatan membuat tim Basarnas Cilacap mencari para korban dengan menyisir tepi pantai. Hilangnya para korban berawal saat mereka asik bermain pasir. Saat itu ada 4 remaja yang berada di pantai. Tiba-tiba ombak besar menyapu bibir pantai dan keempatnya ikut terbawa ombak. Namun 1 di antaranya berhasil menyelamatkan diri, sementara 3 lainnya hilang. 1 orang anak menunggu di darat dan yang 4 lainnya bermain di air. Namun karena tidak melihat situasi, ada gelombang dan akhirnya 4 anak ini terbawa arus. Namun untuk 1 anak berhasil bisa menyelamatkan diri dan yang 3 terseret arus ke tengah. Pada hari kedua, radius pencarian mencapai 2 km dari titik lokasi hilangnya korban. Pencarian akan diperluas pada pencarian di hari berikutnya. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Sejumlah siswa dan siswi SMP di Jepara membatik di atas potongan bambu. Selain memperingati Hari Batik, kegiatan itu bertujuan untuk memperkenalkan batik kepada generasi penerus. Pada Hari Batik Nasional kemarin, puluhan siswa dan siswi SMP di Jepara mengikuti kegiatan membuat batik. Namun kali ini batik yang dibuat bukan di atas kain, melainkan di atas potongan bambu. Para siswa dan siswi terlihat antusias, menorehkan setiap goresan canting yang berisi lilin cair. Potongan bambu sebelumnya sudah digambar terlebih dahulu menggunakan pensil untuk memudahkan siswa membuat motif batik. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan warisan budaya tak benda kepada generasi muda. Kayu. Artinya ini kita mau melaksanakan atau menggali kembali tradisi membatik yang mana dahulunya oleh leluhur kita yaitu Ibu Kartini. Itu kan membatik ini sudah terkenal, bahkan sudah sampai dibawa ke luar negeri. Selain membatik, pada kegiatan ini juga digelar peragaan busana dari sekolah kejuruan. Pada peragaannya mereka menggunakan berbagai jenis batik yang menjadi ciri khas Jepara. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Ratusan siswa MAN 1 Pati juga merayakan Hari Batik dengan belajar membatik di rumah produksi batik tulis Pesantenan. Selain belajar membuat batik, mereka juga dikenalkan dunia bisnis batik. Hari Batik memang cocok untuk belajar membatik, seperti yang dilakukan ratusan siswa kelas 11 dari MAN 1 Pati ini. Mereka diajarkan membuat batik dari nol hingga jadi, di produksi batik tulis pesantren Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambak Romo Pati. Pertama-tama mereka membuat pola batik dengan pensil di lembaran kain polos. Lalu pola itu kembali dipertegas dengan lilin. Setelah itu mereka baru memberi warna sesuai pola batik yang telah dililin. Setelah diwarna agar tidak bercampur dengan warna dasar kain, pola-pola batik ini dilapisi lilin kembali. Meski terlihat mudah, membatik dengan metode tulis ini membutuhkan kesabaran yang tinggi. Para siswa senang bisa belajar membatik.
Hari ini cukup menyenangkan bersama dengan teman-teman latihan untuk membuat batik. Langkah pertama juga mudah karena kita bisa membuat pola dari pola, terus nanti kita bisa menemboi terus mengasih warna-warna dari macam-macam batik di sini. Menurutmu sulit nggak prosesnya membuat batik tulis ini? Mudah-mudahan sulit, Pak. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan kepada siswa akan warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan. Apalagi batik tulis pesantrenan ini memiliki ciri khas tersendiri. Motifnya diambil dari tempat bersejarah hingga fauna dan flora khas Pati, Bumi Minatani. Batik ini kan warisan budaya nenek moyang. Anak-anak itu kalau nggak dikenalkan, itu mereka akan lama-lama akan hilang budaya ini. Makanya itu kita sebagai orang tua mempunyai kepedulian untuk mengenalkan ini ke anak-anak biar nanti kedepannya anak-anak itu sudah nggak buta lagi kalau batik tradisional, batik tulis itu seperti ini. Selain belajar membatik, siswa juga dikenalkan dunia bisnis batik. Produksi batik tulis pesantrenan telah dipasarkan hingga ke Malaysia, Singapura, dan Australia. Harganya berkisar dari 200.000 hingga jutaan rupiah. Dalam satu bulan, mereka bisa memproduksi 400 hingga 500 potong kain batik. Arif Nur melaporkan dari Pati. Di Pantai Teluk Penyu Cilacap ada festival layang-layang kreasi dengan ukuran super besar. Mulai dari bentuk naga hingga wayang, semua layangan terbang membuat langit di pantai selatan Pulau Jawa menjadi berwarna. Seperti apa rupa dari layangan yang dilombakan? Yuk kita simak tayangan berikut. Wah, kok banyak kepala naga ya? Oh, ternyata kepala-kepala naga ini akan diterbangkan di langit pantai Teluk Penyu Cilacap. Ini adalah festival layang-layang kreasi yang kerap digelar tiap tahunnya. Tahun ini ada 60 peserta yang menyuguhkan 200 layang-layang kreasi aneka bentuk. Selain naga, ada juga layangan berbentuk wayang kulit dan wayang orang. Ada juga aneka hewan lainnya, mulai dari ukuran kecil hingga super besar. Bahkan untuk layang-layang naga beratnya bisa mencapai puluhan kilogram. Namun dengan desainnya, layangan naga tetap bisa diterbangkan ke angkasa. Panitia akan menilai sesuai kategorinya, tidak hanya soal kreativitas, tetapi juga kinerja dan desain dari layang-layang itu sehingga bisa terbang dengan bentuk yang rumit. Satu kreativitas, harmonis bentuk, terus kerapian, dan tata warna. Untuk bisa menyiapkan aneka kreasi layangan ini juga memakan waktu yang cukup lama. Salah satu peserta mengatakan mereka membutuhkan waktu 8 bulan untuk membuat layangan naga sepanjang 120 meter. Buat naga selatan kita buat prepare dalam waktu 1 mingguan. Untuk pembuatannya sendiri berapa lama nih Mas? Untuk pembuatan sendiri sekitar 8 bulan karena ditabrak buat kerja gitu. Oh, berapa panjang nih Mas? Panjang kepingan sekitar 120. Tak hanya dari Cilacap, para peserta festival layang-layang ini datang dari berbagai kota, seperti Yogyakarta, Cirebon, Ciamis, hingga Bandung. Peserta yang menjadi pemenang akan membawa pulang hadiah Rp750.000 hingga Rp2 juta. Hadirnya festival layangan kreasi juga sebagai cara untuk menarik minat wisatawan ke Pantai Teluk Penyu. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.